Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu. Yang mana untuk keluhan dari kulkas ini di ruang refrigerator, di sini saya rasakan tidak dingin. Sehingga bahan-bahan makanan yang ada di ruang refrigerator ini menjadi rusak. Oke, selanjutnya di sini saya cek juga di ruang freezer. Untuk ruang freezer saya rasakan tidak begitu dingin. Sehingga di sini ada daging tidak bisa membeku. Jadi proses pembekuannya tidak sempurna ya di ruang freezer. Selanjutnya untuk melakukan perbaikan, alangkah baiknya bahan-bahan yang ada di ruang freezer saya keluarkan dulu ya. Oke, setelah di ruang freezer saya keluarkan bahan-bahan yang ada, selanjutnya langkah pertama, di sini di ruang freezer saya akan lihat bagaimana proses pembekuan pada evaporator, yang mana di sini ada beberapa skrup yang harus dibuka untuk membuka bagian kap ruang freezer. Di sini kita lakukan secara hati-hati. Oke. Nah, ini. Dan selanjutnya di bagian pengkabelan di sini juga ada satu skrup yang nampak tersembunyi. Nah, ini ya. Jadi kita akan lihat dulu bagaimana sih proses pembekuan pada bagian evapnya ini, apakah terbentuk atau tidak ya. Jadi nanti kita bisa tahu apa permasalahannya. Oke, ini untuk kap bagian depan saya majukan, dan di sini sudah nampak ya untuk evaporatornya ternyata seperti ini. Terjadi pembentukan salju namun hanya di sebagian pipa bagian atas saja. Selebihnya tidak ada di sini terjadi pembentukan salju. Nah, seperti ini ya. Gejala seperti ini biasanya mungkin sirkulasi freon yang tidak lancar atau ada kebocoran freon pada sistem. Untuk kinerja fan evaporator di sini normal. Jadi sudah dapat gambaran permasalahannya antara dua ya. Kalau tidak kebocoran ya mungkin ada kebuntuan. Selanjutnya kita intip di bagian belakang. Nah, ini di bagian belakang di sini ada diagram kelistrikan, bisa diperhatikan untuk modelnya yaitu NRB262RBT. Ya, di sini untuk modelnya sudah jelas, serta diagram kelistrikannya di sini menggunakan pengendali modul. Bisa dilihat untuk arusnya di sini sebesar 0,49 ampere ya. Menggunakan refrigeran R134. Lalu kita intip di bagian dapur pacunya di bagian mesin kompresor. Untuk mesin kompresornya di sini menggunakan model ya, ini saya perhatikan dulu. Oke, SFJ 51C10 RLX yang kategorinya adalah 1/6 PK. Oke, penampungan air di sini nampak kering ya. Namun ada tetesan air sebagian, jadi saya rasa tidak ada masalah untuk sirkulasi pembuangan. Lalu saya lepas dulu untuk penampungan airnya ini. Langkah selanjutnya di sini saya raba untuk pipa presnya. Di sini terasa panas ya. Oke, untuk pipa tekannya. Untuk filter dryer di sini saya raba tidak begitu hangat. Jadi saya akan telusuri lagi. Untuk arus di sini saya harus lakukan pengukuran. Namun sebelumnya
Di bagian box pengkabelan, di sini saya akan buka dulu. Oke, di sini adalah seperti box modul di sini. Oke, saya buka dulu boxnya ini dan bisa kita lihat untuk bentuk modulnya bagaimana. Karena saya akan lakukan pengukuran arus saat running ini berapa ya arusnya. Oke, untuk box modul dan di sini bentuk modul pengendalinya seperti ini ya. Oke, cukup sederhana dan saya rasa tidak ada masalah di sini untuk pengendali modulnya. Dan di sini saya akan lakukan pengukuran berapa arusnya ya di saat running ini. Apakah sesuai dengan template tadi? Yaitu 0,5 ampere ya tadi. 0,49. Baik, di sini saya akan lakukan pengukuran berapa arusnya. Untuk pengukuran arus di sini terbaca 0,55 ampere. Di sebelahnya 0,42 ya. Oke, di sini ya. Yang benar adalah 0,54 ampere saat running ini. Jadi arusnya sama saja ya di template tadi kurang lebih. Pipa tekannya terasa panas, mantap. Untuk dinding-dindingnya di sini terasa panas juga. Oke, jadi apa ya permasalahan dari kulkas ini? Padahal sepertinya normal. Oke, saya matikan dulu unit kulkasnya. Saya cabut dari sumber. Oke, sudah saya cabut. Dan langkah selanjutnya untuk melakukan proses perbaikan kulkas ini, di sini saya akan lakukan pengecekan secara detail, yang mana seperti biasa saya akan pastikan apakah ada kandungan gas freon pada sistem. Di sini saya akan pastikan apakah ada kebocoran juga pada sistem. Di sini pada filter dryer terdapat kabel tis. Saya potong dulu kabel tisnya. Nah, ini adalah filter dryer, yang mana pada filter dryer terdapat pipa kapiler. Seperti biasa, saya akan potong di pipa kapiler ini. Apakah nanti akan keluar gas freon pada sistem ini? Nah, ini ya, saya akan lakukan pemotongan di pipa kapiler ini untuk memastikan apakah ada kandungan gas freon. Oke, saya potong di sini saja ya. Dan apabila ada kandungan gas freon, kemungkinan ya masalahnya sirkulasi freonnya yang tidak lancar ya. Oke, saya patahkan dulu. Oh ya, ternyata ada kandungan gas freon pada sistem yang keluar ya. Dan ini, apakah kandungan gas freon ini cukup atau tidak ya. Oke, biarkan saja untuk gas freon ini kita keluarkan dulu sampai habis. Oke, biarkan saja sampai habis ya.
untuk gas freonnya. Dan selanjutnya di bagian pipa tekan dan pipa hisap, di sini saya akan lakukan tes press untuk memastikan apakah ada kebocoran pada sistem. Oke, di sini saya akan memastikan ya apakah ada kebocoran pada bagian pipa kondensor ya, atau mungkin pada jalur evaporator. Oke, di sini untuk melakukan tes press pada kedua jalur tersebut, saya akan siapkan pentil pengisian, akan saya pasangkan pada kedua jalur tersebut. Di sini saya akan potong dulu ya untuk jalur pipa tekan dan pipa hisapnya ini. Nah ya. Oke, ini adalah pipa tekan yang menuju ke jalur pipa kondensor. Di sini saya akan lakukan pemotongan. Baik, untuk jalur pipa kondensor sudah saya potong. Saya akan pasangkan pentil pengisian di jalur pipa. Selanjutnya ini adalah jalur yang menuju ke evaporator. Nah, ini saya potong juga. Oke, ini adalah jalur pipa yang menuju ke evaporator. Oke, nanti saya pasang juga pentil pengisian di jalur pipa evaporator. Jadi ada dua pentil pengisian nih ya nanti. Selanjutnya mesin kompresor pada pipa tekannya saya pasangkan pentil ya sebagai pompanya nanti. Nah seperti ini ya, jadi ada jalur evaporator, jalur kondensor, dan pentil pengisian yang saya pasang pada pompa pada mesin kompresor. Selanjutnya saya akan lakukan pengelasan pada pipa pentil pengisian ini. Oke, ini adalah jalur kondensor, lalu pengelasan pada pipa tekan pada kompresor, lalu ini adalah pipa evaporator. Oke, selanjutnya untuk ujung pipa kapiler yang kita potong dari awal tadi, di sini saya tutup permanen. Ya, jadi untuk pipa kapilernya ini saya tutup saja ya. Jadi nanti tidak ada lagi celah udara yang keluar saat dilakukan tes press. Oke, ya. Jadi ujungnya sudah tertutup. Di sini ada dua jalur, yaitu jalur yang menuju ke kondensor dan evaporator. Lalu saya siapkan double manifold untuk melakukan
test fresh pada masing-masing jalur ini. Yang mana di sini saya akan berikan tekanan pada masing-masing jalur ini. Apakah ada kebocoran atau tidak ya? Nanti biar manifold ini yang membaca dan memberitahu kita apakah memang ada kebocoran atau tidak pada sistem. Oke, ini jalur manifold yang berwarna merah. Ini jalur yang menuju pipa kondensor. Nah, ini saya pasang dulu. Lalu ini adalah jarum manifold yang berwarna biru. Ini saya pasang pada jalur yang menuju ke evaporator. Oke ya. Jadi sudah terpasang ini ya, jalur kondensor dan jalur evaporator pada manifold. Pastikan jangan sampai kendor ya. Oke, di sini untuk jalur manifold berwarna merah ini jalur kondensor. Lalu manifold yang berwarna biru ini jalur yang menuju ke evaporator. Selanjutnya untuk jalur selang manifold yang berwarna kuning ini adalah jalur masuk ya udara yang saya pasangkan pada mesin kompresor. Untuk melakukan proses penekanan saya gunakan mesin kompresor pada unit. Saya akan berikan tekanan ya. Oke. Di sini saya akan hidupkan mesin kompresornya dan nanti akan bergerak naik jarum manifoldnya ini. Oke, saya buka dulu keran manifoldnya ini. Nah, ini ya, sekarang proses penekanan berlangsung. Di sini jarum manifold yang berwarna biru sudah bergerak naik. Dan ini adalah proses penekanan berlangsung. Jarum manifold yang berwarna biru ini adalah jalur yang menuju pipa evaporator. Oke, di sini saya berikan tekanan jalur evaporator karena pipa evaporator ini dari pipa ya, bukan plat. Maka saya berikan tekanan di 400 PSI. Oke, sudah cukup, saya tutup. Lalu lanjut lagi ke jalur kondensor. Di sini sama, saya berikan tekanan di 400 PSI. Oke, di sini setelah cukup di 400 PSI, saya tutup juga. Lalu saya cabut sumbernya. Nah, ini saya matikan ya. Dan di sini proses penekanan sudah cukup masing-masing ya di kedua jalur. Yang mana untuk jalur evaporator di 400 PSI jarumnya. Lalu jalur kondensor juga di 400 PSI. Nah, seperti ini. Jadi di antara kedua ini nanti mana ya yang terjadi penurunan? Kita biarkan saja dalam beberapa jam, kita tinggal saja dulu ya. Nanti kita cek kembali. Baik teman-teman, setelah beberapa jam di sini saya lakukan pengecekan untuk jalur evaporator
jarum manifold yang berwarna biru mantap ya, tidak ada penurunan. Lalu untuk jalur kondensor manifold yang berwarna merah juga tidak ada penurunan, mantap. Jadi untuk sistemnya saya rasa tidak ada kebocoran ya. Jadi di sini sudah saya pastikan saya buang seluruh tekanan yang ada pada sistem karena saya anggap tidak ada kebocoran. Jadi saya akan kembalikan lagi untuk jalur perpipaannya ini sesuai aslinya. Oke, jadi untuk proses pengecekan kebocoran pada sistem dapat terjawab, tidak ada kebocoran. Tinggal kita kembalikan saja ya, kembali. Di sini untuk jalur kondensor dan evaporator saya kembalikan lagi. Oke, ini adalah jalur pipa kondensor. Saya akan kembalikan pada posisinya. Tinggal dilakukan penyambungan saja dengan cara di shock, boleh, tidak ada masalah ya. Nah, seperti ini. Yang penting nanti dalam proses pengelasan itu jangan sampai terjadi kebuntuan ataupun kebocoran. Oke, ini adalah jalur pipa evaporator. Saya akan kembalikan ke jalurnya yang aslinya. Nah, ini ya. Jadi tinggal kita shock saja, masukkan lagi. Oke. Nah, jadi tinggal nanti kita lakukan pengelasan. Untuk proses pengisian freon di sini saya akan pasang juga ya nanti ventil pengisian. Oke, selanjutnya di sini saya akan lakukan pengelasan pada jalurnya. Dan untuk proses pengelasan kita harus lakukan secara hati-hati, jangan sampai terjadi kebocoran atau mungkin terjadi kebuntuan ya pada saat proses pengelasan. Nah, ini adalah proses pengelasan pada jalur evaporator. Oke, selanjutnya di sini untuk jalur pengisian saya akan pasang ventil pengisian di jalur pipa hisapnya ini. Nah, ini adalah jalur pengisian. Saya akan pasang ventil pengisian ya di sini. Oke, setelah tersambung semua jalur ya, selanjutnya tinggal pipa kapiler, yang mana untuk pipa kapiler di sini saya tidak melakukan pergantian pada filter dryer. Saya akan buatkan saja lubang di sini karena saya anggap untuk filter dryer ini masih layak ya, tidak buntu. Jadi saya tidak mengganti, saya hanya buatkan lubang saja di sini.
untuk memasukkan kembali jalur pipa kapiler. Oke, untuk jalur pipa kapiler sudah terpasang, tinggal dilakukan pengelasan. Dan untuk proses pengelasan pada jalur pipa kapiler ini harus hati-hati ya, karena pipanya ini mudah sekali buntu, jadi kita harus lakukan secara hati-hati. Jangan terlalu panas di sini. Oke, untuk proses pemasangan pipa kapiler pada filter dryer sudah selesai di sini. Kita biarkan tunggu dingin dulu. Lalu untuk ujung dari pembuangan udara pada filter dryer ini kita potong ya, biarkan nanti di saat saya hidupkan mesin kompresor ini udara akan keluar pada jalur pembuangan pipa kapiler. Di sini saya pasang tang ampere, akan saya hidupkan mesin kompresornya ini. Oke, kita lihat ya berapa arusnya. Ya, udara sudah keluar pada jalur pembuangan pada pipa kapiler. Di sini arusnya menunjukkan di 0,55 ampere. Oke, biarkan dulu ya, biar running dulu. Di sini untuk spuyer pentil pengisian saya pasang pada pentil pengisian. Untuk proses pengisian gas freon nanti di sini di pentil pengisian. Oke, selanjutnya saya akan lakukan proses pemvakuman. Untuk melakukan itu, di sini saya siapkan manifold. Saya pasang dulu selang manifold pada jalur pengisian. Dan di sini pastikan untuk jarum manifold bergerak turun. Lalu saya buka kerannya ya. Dan saya tutup kembali. Jadi proses penghisapan pada mesin kompresor ini tepat. Di sini untuk proses pemvakuman, udara yang keluar pada jalur pembuangan pipa kapiler di sini akan habis nanti ya, tidak ada lagi hembusan. Dan proses pemvakuman ini kurang lebih sekitar 30 menit. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit di sini proses pemvakuman masih berlangsung dan udara yang terjebak pada jalur sudah tidak ada lagi keluar pada pembuangan. Saatnya saya tutup ya. Dan untuk lebih baik di sini saya akan tutup permanen saja ujung pipa kapilernya ini.
Ini ya, jadi benar-benar tertutup, sudah tidak ada lagi udara yang terjebak pada sistem karena sudah proses pemvakuman. Lalu di sini saya siapkan gas freon. Di sini saya menggunakan Ineos Fluor Clea 134A ya, kalengan. Dan saya akan lakukan proses pengisian freon pada sistem. Oke, saya pasang dulu selang manifold pada keran freon. Lalu saya buka freonnya. Di sini udara yang terjebak pada selang manifold kita buang dulu ya dengan dorongan gas freon. Lalu setelah itu baru kita boleh melakukan proses pengisian freon pada sistem. Oke, di sini kita lakukan pengisian secara bertahap ya, sedikit demi sedikit, sambil kita perhatikan jarum manifoldnya ini kurang lebih menunjukkan di skala 10 PSI. Dan arusnya juga paling tidak di kisaran 5,5 atau 6 ya. Saya rasa sudah cukup. Di sini arusnya di 0,52 ampere. Oke, lakukan proses pengisian secara bertahap ya. Oke, saya tutup dan biarkan dulu. Di sini untuk proses pengisian freon masih berlangsung ya. Untuk jarum manifold sudah menunjukkan di skala 10 PSI. Saya rasa sudah cukup. Jadi tinggal kita lihat bagaimana untuk filter dryer, pipa tekannya di sini. Ya, untuk filter dryer sudah terasa hangat. Jadi sudah cukup ya. Untuk tekanan di skala kurang lebih 6 atau 7 PSI. Di sini filter dryer sudah terasa hangat. Saatnya saya buka saja selang manifold pada jalur pengisian. Dan tidak lupa penutupnya saya pasang. Untuk arusnya di sini menunjukkan di 0,6 ampere ya. Saya rasa sudah cukup. Nanti di saat sudah dingin maka arusnya akan perlahan turun. Oke, proses pengisian freon sudah selesai, tinggal kita rapikan saja di sini untuk perpipaan dan pengkabelan ya, kita rapikan. Oke, saya kembalikan dulu ya untuk box modulnya ini pada posisi semula. Oke, di sini sudah saya rapikan dan mari kita lihat hasilnya ya. Sementara ini bagaimana kondisi kulkasnya. Untuk ruang freezer di sini kita lihat proses pembekuannya bisa kita lihat ya. Oke, untuk proses pembekuannya sudah berlangsung mantap ini ya. Jadi sirkulasi freonnya sudah lancar ini. Evapnya sudah saya kembalikan. Posisinya saya tutup. Oke, untuk ruang refrigerator sudah ada sedikit ya
terasa hawa dingin. Namun untuk lebih pastinya nanti di sini saya akan lakukan pengetesan. Baik, setelah saya lakukan pengetesan kurang lebih 2 minggu, untuk ruang refrigerator di sini terasa dingin, mantap ya. Jadi sudah normal untuk ruang refrigerator. Lalu bisa kita intip di ruang freezer bagaimana. Untuk ruang freezer, wah, kepulan hawa dinginnya berhamburan. Di sini untuk proses pembekuannya benar-benar sempurna ya. Bisa kita lihat di sini air kemasannya terlihat membeku dengan sempurna. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi kulkas ini saya rasa sudah selesai, mantap, dan bisa dinikmati kembali. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.